Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kali ini saya akan mempresentasikan permasalahan bagaimana mengatasi kebiasaan begadang pada siswa. Saya David Misra, SPD MPD, Guru SMK Negeri 1 Tamu Selatan, Jabar Juara lahir batin. Deskripsi permasalahannya, saya melihat ada beberapa siswa terlihat kuyu, kelelahan pada saat hadir pembelajaran di kelas. Matanya kuyu, kondisi siswa matanya terlihat lelah. Kemudian terlihat mengantuk karena kegiatan begadang atau sering begadang, kurang bergairah dalam pembelajaran, sehingga belajar agak malas-malasan karena mengantuk, kurangnya motivasi atau minimnya motivasi, tidak punya tujuan, belum punya tujuan dalam belajar, kecanduan handphone, game, atau media sosial. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini, ya, terkait dengan begadang siswa, ini menjadi perhatian saya untuk semangat belajarnya terbangun. Sebagusnya siswa belajar dalam keadaan siap, tidak kuyu, tidak mengantuk, dan punya motivasi untuk belajar. Di sini saya menuliskan ada 4 akar permasalahan. Yang pertama, kurangnya informasi akan bahaya begadang. Ya. Jadi, siswa belum memahami bahwa begadang itu akan menjadi momok bagi dia. Ya. Begadang ini nantinya akan memberikan efek pada jangka panjang pada umur di atas 40-50 ke atas. Kemudian, ya, kecanduan handphone. Salah satu efek pembelajaran daring, siswa menggunakan handphone. Nah, tujuan awal handphone ini diberikan orang tua kepada siswa agar siswa menggunakan handphone ini untuk belajar, mencari hal-hal yang positif. Tetapi di kemudian hari ada disorientasi. Siswa menggunakan handphone untuk game, ya, sampai lupa waktu, dan juga menggunakan media sosial sampai lupa waktu. Yang ketiga, belum punya tujuan, belum fokus terhadap passionnya. Ya, masuk jurusan A, masuk jurusan B, masuk jurusan C, mungkin karena paksaan dari orang tua atau karena temannya banyak yang memilih jurusan tersebut, bukan karena passionnya. Seharusnya siswa sudah mempunyai passionnya terhadap mapel dan jurusan yang dia ampu. Nah, ini bagaimana kita sebagai guru senantiasa memberikan arahan-arahan, memberikan masukan-masukan kepada siswa sehingga siswa lebih bersemangat lagi, tahu manfaatnya, tahu tujuannya berada di jurusan yang dia ampu. Kemudian lingkungan rumah dan pergaulan. Nah, ini lingkungan rumah dan pergaulan, lingkungan yang negatif, ya. Lingkungan yang negatif dari lingkungan rumah dan pergaulannya sehingga mewarnai siswa tersebut menjadi bersikap negatif juga. Lingkungan rumah yang sangat permisif, ya, dengan aktivitas begadang siswa, ya, sampai malam hari, begadang sampai di atas jam 11, ya, bahkan baru tidur hingga menjelang subuh, ya. Itu membuat siswa menjadi habit akan kebiasaan yang negatif. Sebagusnya lingkungan mendukung untuk siswa berperilaku positif, ya. Lingkungan rumah dan lingkungan pergaulan, ya. Siswa perlu berteman dengan teman-teman yang membawa
kepada perubahan yang baik, yang positif, ya. Dan juga perlu dukungan orang tua dengan cara berdialog dengan siswa tersebut. Alternatif solusi yang saya coba buat adalah memberikan penugasan, ya, browsing bahaya begadang dilanjutkan dengan literasi digital. Saya membagi siswa beberapa kelompok, ya. Kemudian dari kelompok-kelompok itu saya beri penugasan tentang tema, ya. Tema, misalkan kelompok 1 temanya bahaya begadang. Kemudian kelompok 2 manfaat tidur nyenyak, manfaat tidur lebih awal, ya. Kemudian kelompok yang ketiga, ya, manfaat keteraturan terhadap pengaruhnya di masa depan atau di masa yang akan datang. Setelah browsing, ya, saya minta siswa untuk menyampaikan informasi tentang hasil browsingnya tersebut. Ya, kemudian meminta siswa menyimpulkan, ya, dan juga guru mengarahkan simpulan tersebut, ya, dan memberikan apresiatif yang positif, ya, sehingga merubah paradigma siswa akan bahaya begadang dan kebiasaan positif untuk tidur lebih awal, ya, dan kebiasaan positif ini akan mengarah kepada habit, ya, sehingga dia pada pagi harinya di sekolah dalam keadaan yang semangat, ceria. Nah, ini salah satu slide, ya, yang gambarnya saya ambil, ya, dari Google pencarian, ya. Tidur adalah satu-satunya hal paling efektif yang bisa kita lakukan untuk memulihkan kembali kesehatan otak dan tubuh kita setiap hari. Ya, jadi alangkah penting sekali waktu tidur dan istirahat itu, ya. Nah, bagaimana otak kita bisa fresh, sehat, ya. Sedangkan, ya, otak anak-anak bisa fresh menerima pelajaran, sedangkan tidurnya sangat sedikit sekali, ya. Begadangnya sangat banyak, ya. Ini diberikan pemahaman bahwa tidur ini menjadi hal yang paling efektif yang bisa kita lakukan untuk memulihkan kembali kesehatan otak dan tubuh kita, ya. Kemudian, ya, bahwa kerja jantung itu, ya, jam 11 sampai jam 1, ya, harus dalam kondisi beristirahat. Harus dalam kondisi deep sleeping, ya, tidur nyenyak. Karena jam piket organ jantung melemah, ya. Sebaiknya sudah beristirahat, sebaiknya sudah tidur, tidak begadang, ya. Apabila masih terus bekerja atau begadang, dapat melemahkan fungsi jantung. Ya, jadi pada saat jam 11 sampai jam 1, ya, karena jantung sudah lemah, itu harus beristirahat sehingga nanti jantung bekerja optimal lagi, ya. Ini jadwal kerja organ tubuh juga penting untuk diketahui oleh para siswa. Ya, lambung jam 7 sampai jam 9. Jam piket organ lambung sedang kuat, sebaiknya makan pagi untuk proses pembentukan energi tubuh sepanjang hari. Minum jus atau ramuan sebaiknya sebelum sarapan pagi, pada saat perut masih dalam kondisi kosong. Kemudian jam 3 sore sampai jam 5, jam piket organ paru-paru lemah, diperlukan istirahat. Tidur untuk proses pembuangan racun dan proses pembentukan energi paru-paru. Ya. Ini, ya, sebagusnya ada istirahat qaulilah, ya, sebelum zuhur atau setelah zuhur 15 sampai 30 menit, ya, itu bagus sehingga malamnya bisa bangun untuk qiyamul lail, ya, untuk sholat 2 rakaat, bisa berdoa, mengeluarkan unek-unek dan permasalahan,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini pada tadi ya, diingatkan kembali jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Jam piket organ jantung lemah, sebaiknya sudah beristirahat tidur, ya. Ditegaskan kembali nih. Apabila masih terus bekerja atau begadang dapat melemahkan fungsi jantung, ya. Nah, kemudian jam 1 sampai jam 3, jam piket organ hati kuat, terjadi proses pembuangan racun atau limbah hasil metabolisme tubuh. Apabila ada gangguan, ya, hati tercermin pada gangguan mata. Apabila ada luka dalam, maka akan terasa nyeri, ya. Ya, jadi sebagusnya juga ya beristirahat ya Jadi kalau mau begadang sebagusnya lepas tengah malam ya, jam 1, jam 2, jam 3 ya ke sana ya, sebelum subuh itu bagus untuk mengerjakan tugas atau mau belajar ya, lebih bagus tidur dulu setelah Isya, kemudian bangun jam 3 malam ya, bisa beraktivitas mengerjakan tugas ataupun belajar ya. Selanjutnya hasil pemecahan masalah ya. Diharapkan setelah mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang bahaya begadang ya, dan manfaat deep sleeping ya, dan manfaat beristirahatnya organ pada jam malam ya, khususnya jam 11 sampai jam 1 ya, jantung supaya jantung sehat ya. Harapannya ada perubahan tingkah laku siswa, jadi siswa tidak begadang lagi ya, untuk kesehatannya, untuk masa depannya ya. Nah, saya juga bekerja sama dengan guru BK untuk konsultasi siswa agar mendapatkan bantuan untuk pemecahan masalah. Misalnya, siswa merasa ada gangguan insomnia ya, susah tidur. Nah, ini kita mencarikan solusinya ya, bekerja sama dengan guru BK agar siswa tersebut bisa mempunyai jam tidur yang teratur ya, sehingga esok harinya bisa fresh ya, bisa belajar dengan semangat. Nah, ini sumber rujukan yang saya ambil ya, dari dua ini, http ya, mrh berkualitas blogspot.com dan www atau www.wajibbaca.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.